Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Azkia. Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan, tetapi saya akan mengawalinya dari peristiwa Sumpah Pemuda. Berawal dari peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting menjadi bahasa pengantar di seluruh sekolah di Indonesia. Tidak banyak negara di dunia, terutama negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, yang seberuntung negara Indonesia. Begitu merdeka, langsung memiliki bahasa nasional. Lihat saja negara Filipina, Singapura, Malaysia, India menginginkan bahasanya sendiri, tetapi sampai sekarang masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mayoritasnya. Bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, untuk mengusir penjajah Belanda dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam kehidupan secara luas. Maka tidak ada yang memprotes ketika bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia? Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia didasarkan atas pemikiran yang rasional, baik secara politik, ekonomi, dan kebahasaan. Beberapa alasannya yaitu: 1. Bahasa Melayu telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu tersebar luas ke seluruh pantai Nusantara, terutama kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu digunakan sebagai salah satu alat penghubung antar individu. Kedua, bahasa Melayu diterima oleh semua suku di Indonesia karena telah dikenal dan digunakan sebagai bahasa pergaulan, tidak dirasa lagi sebagai bahasa asing. Ketiga, bahasa Melayu bersifat demokratis, maksudnya tidak membeda-bedakan tingkatan dalam pemakaiannya, sehingga meniadakan sifat feodal dan memudahkan orang untuk mempelajarinya. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dimengerti, tidak memiliki tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Bali atau bahasa Jawa, atau pemakaian bahasa halus dan bahasa kasar dalam bahasa Sunda. Keempat, bahasa Melayu mempunyai sifat yang reseptif, artinya mudah menerima masukan dari bahasa daerah lain dan bahasa asing, sehingga memudahkan perkembangannya di Indonesia. Poin-poin penting sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. 1. Sehari setelah merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan bahasa Indonesia disempurnakan dan dibakukan pada tahun 1972. Setelah mengalami beberapa perubahan, pada tahun 1901, ejaan Van Ophuijsen, dan pada tahun 1947, ejaan Suwandi. Poin-poin penting sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. 1. Sehari setelah merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua,
Ejaan bahasa Indonesia disempurnakan dan dibakukan pada tahun 1972. Setelah mengalami beberapa perubahan, pada tahun 1901, ejaan Van Ophuijsen, dan pada tahun 1947, ejaan Suwandi. Yang ketiga, pada tahun 1975 dikeluarkan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau biasa kita kenal dengan EYD. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia senantiasa disempurnakan secara rutin hingga sekarang, setiap 5 tahun sekali, melalui Kongres Nasional Bahasa Indonesia sebagai motor penggerak pusat bahasa. Dan yang kelima, di era kesejahteraan kini, bahasa Indonesia dipelajari di berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional. Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan berawal dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang paling penting adalah bahasa yang dipakai oleh seluruh sekolah di Indonesia. Tidak banyak negara di dunia yang seberuntung bangsa Indonesia. Habis Perang Dunia Kedua, begitu merdeka kita memiliki bahasa nasional, bahasa negara sendiri. Lihat saja tetangga kita seperti Filipina, Singapura, Malaysia, India, mereka masih bahasa nasionalnya itu bahasa Inggris. Bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari Melayu, yaitu salah satu daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat yang mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, seperti Indonesia itu kan banyak suku-sukunya. Bahasa ini juga digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Selanjutnya maka tidak ada yang memprotes ketika bahasa Melayu dinobatkan bahasa Indonesia juga. Jadi bahasa Indonesia tak lain adalah bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa daerah, bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia? Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia didasarkan atas pertimbangan rasional, baik secara politik, ekonomi, kebahasaan, yaitu bahasa Melayu telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Secara perdagangan yaitu disebut lingua franca, yaitu bahasa yang berhubung oleh pedagang. Jadi udah nggak asing, terutama yang di pelabuhan kan. Kalau bahasa Melayu diterima oleh semua suku di Indonesia karena telah digunakan menjadi bahasa penghubung antara individu. Bahasa Melayu juga diterima oleh semua suku di Indonesia karena dikenal dan digunakan sebagai bahasa pergaulan, tidak lagi dirasakan sebagai bahasa asing. Bahasa Melayu bersifat demokratis, maksudnya tidak membeda-bedakan tingkat dalam pemakaian sehingga meniadakan sifat feodal dari memudahkan orang mempelajarinya. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari, tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda dan Jawa. Bahasa Melayu bersifat reseptif, artinya mudah menerima masukan dari bahasa lain, dari bahasa asing, sehingga mempercepat perkembangan bahasa Indonesia di mendatang. Poin-poin penting sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. 1. Sehari setelah merdeka, berarti tanggal 18 Agustus tahun 45, dalam UUD 1945 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pasal 36 menyebutkan bahasa negara Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia
dibakukan dan ditetapkan sejak tahun 1972 setelah mengalami beberapa perubahan ya dari tahun 1901 ejaan Van Ophuijsen dan tahun 1947 ejaan Suwandi. Nah, di tahun 1975 ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu yang kita kenal EYD ya. 5 tahun sekali ejaan bahasa Indonesia pasti disempurnakan hingga sekarang melalui Kongres Nasional Bahasa Indonesia dengan motor penggerak pusat bahasa. Di era kesejahteraan kini bahasa Indonesia dipelajari di berbagai perguruan tinggi.